Kali ini kita bakalan bahas teori-teori konspirasi tentang kartun yang dulunya kita tonton, dan ternyata di balik kartun-kartun itu ada misterinya. Kartun yang pertama adalah Tangled. Tangled atau yang lebih kita kenal mungkin sebagai Rapunzel. Rapunzel salah satu karakter princess favorit aku karena dia tuh punya rambut yang panjang, a fabulous hair. Terus habis itu dia bisa ngobatin luka orang pakai rambut yang ajaib itu. Jadi ternyata banyak orang yang berteori dan berspekulasi kalau misalnya si Rapunzel ini tuh sebenarnya ibu tiri Cinderella yang jahat itu. Jadi di bagian akhir film Tangled, si Flynn itu kan akhirnya nikah sama Rapunzel kan. Ceritanya nggak disambung lagi, nggak dilanjutin. Tapi ada informasi yang mengatakan kalau mereka tuh akhirnya punya 2 orang anak. Kalau misalnya kamu search nama anaknya Rapunzel di Google, kamu bakalan nemuin kalau nama anak Rapunzel ini Anastasia dan juga Grizella. Kalau misalnya kamu tuh emang bener-bener pencinta Disney, kamu pasti tahu sama kakak-kakak tirinya Cinderella. Grizella dan Anastasia adalah kakak tirinya Cinderella. Kalau misalnya kakak tiri Cinderella Anastasia dan Grizella, berarti ibu tirinya Cinderella siapa? Rapunzel. Gue dipikir-pikir emang gak mungkin, karena emang dia kelihatan kayak a very sweet princess. Dia selalu ngebantu orang, tapi balik lagi dengan masa kecilnya Rapunzel. Rapunzel dikurung sama penculiknya dia, Mother Gothel, dan dia dikurung di sana gak hanya pas dia kecil aja, tapi sampai dia dewasa. Jadi it makes sense gimana traumanya dia bikin dia jadi sosok yang jahat dan akhirnya nyiksa anak tirinya dia, yaitu Cinderella. Karena kan emang dari kecil dia diajarin sama orang yang sosoknya jahat juga. Mother Gothel kan jahat kan. Yang selanjutnya ada Dora the Explorer. Ternyata ada teori yang menyeramkan di balik film Dora ini. Teorinya adalah Dora ini sebenarnya anak yang memiliki kekurangan. Dia tuh buta. Dan Dora dikasih hewan peliharaan yaitu monkey. Boots, peliharaannya dia, itu sebenarnya bukan hanya peliharaan biasa, tapi juga service animal. Service animal tuh lebih ke animal yang emang ngebantuin aktivitas keseharian. Tahu yang kayak kalau misalnya kita buta nih, tapi kita bisa diprotek sama anjing atau gitu kan. Iya, kayak gitu. Ada satu scene di mana si Dora sama Boots ini lagi ada koin di depannya mereka. Dan yang hitung koin itu bukannya Dora sebagai manusia, tapi si Boots. Almost missed you. Go ahead, Boots. 1, 2, 3. Tapi ini juga teori, jadi belum ada yang memastikan. Dan ini juga sebenarnya seru-seruan aja ya guys. Nothing serious, I don't wanna offend anybody. Ini teori yang aku temukan di internet. Tapi kalian bisa sharing pendapat kalian tentang teori ini di kolom komentar. SpongeBob SquarePants. Nah, kalau kalian sering nontonin film SpongeBob, kalian pasti tahu sama karakter di filmnya SpongeBob ini. Tapi tiba-tiba di salah satu episodenya SpongeBob ini ada scene yang menyeramkan. SpongeBob ini kan emang dia tuh karakter di filmnya sebagai koki di restorannya Mr. Krab, yaitu Krusty Krab. Nah, di Krusty Krab ini makanan khasnya itu Krabby Patty. Mr. Krab itu selalu nyimpen formula dari si Krabby Patty-nya ini. Pokoknya Mr. Krab ini selalu ngunci si formula rahasianya ini di dalam suatu tempat. Mr. Krab ini lagi nyobain Krabby Patty yang dibikinin SpongeBob. Terus dia tiba-tiba nyeletuk. Well, little Patty, we're two of a kind. We've both lost our luster. So that's what I taste like. This is what I taste like. Ternyata begini ya rasa daging saya. Dan orang-orang dari situ mulai berspekulasi kalau Mr. Krab ini sebenarnya makhluk yang cannibal. Jadi dia ngambil temen-temennya dia untuk dimasak dagingnya dijadiin Krabby Patty. Kalau misalnya kita urut lagi, emang iya bentuk dari restorannya si Mr. Krab ini emang kayak jebakan kepiting. Alright, yang terakhir ada Disney Princesses. Dimulai dari Bella, Rapunzel, Cinderella, Snow White, Aurora, Jasmine. Kalau misalnya kita perhatiin di film-film Disney Princesses ini, emang jarang yang ada figur ibunya. Ternyata ada teorinya nih guys, kenapa di balik film-film Disney Princess itu jarang yang ada figur ibunya. Pernah ditanyain di salah satu interview ke produsernya, yaitu Don Han. Jadi, dulu itu creator dari Disney namanya Walt Disney. Singkat cerita, di tahun 1940, setiap kali kita udah punya uang, kita tuh pasti pengen orang tua yang ngerasain bahagia duluan kan.
Nah, sama nih si Walt Disney ini juga pengen bikin orang tuanya bahagia. Jadi dia beliin orang tuanya sebuah rumah dan disuruh tuh mama sama papanya tuh untuk pindah ke rumah itu. Katanya ya, di rumah itu ada satu furniture yang rusak. Si Walt ini panggil beberapa orang untuk benerin furniture itu. Tapi setelah dibenerin, ada sesuatu yang buruk terjadi. Pokoknya ada malfunction di rumahnya. Akhirnya mamanya si Walt ini meninggal. Dan Walt semenjak itu ngerasa bersalah, dia tuh ngerasa trauma karena dia mikir itu sebenarnya tanggung jawabnya dia. Makanya dia semenjak itu mutusin untuk di setiap kartun-kartun Disney yang dia bikin, itu dia nggak mau ada figur ibunya. Kata Don Han, dia tuh nggak pernah mau bahas tentang ibunya. Emang dia tuh deep down ada perasaan yang nggak enak tentang kejadian yang dialami sama ibunya. Kalian boleh share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalnya di antara semua yang kita bahas kali ini ada yang kurang teorinya, kalian boleh komen di bawah ya. Saranin aku next aku bikin konten apa lagi. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye.